Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali kepada adik-adik. Jadi pada bagian ini kita akan membahas terkait dengan uji multikulineritas, yaitu uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkolerasi atau kulineritas antara variabel bebas ya. Karena suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi hubungan antara dua variabel bebas. Nah, bagian kali ini kita akan menggunakan SPSS. Pertama, adik-adik isi dulu variabel Q-nya. Misalnya di sini ada dua X1 dan X2, kemudian ada Y. Kemudian silakan diganti pengukurannya dengan skala ya. Nah, setelah itu kembali ke data view-nya, silakan diisi datanya. Nah, kemudian untuk melakukan uji multikulineritas, adik-adik silakan klik Analyze, kemudian masuk ke regresi linear. Kemudian setelah itu masukkan variabel dependen maupun variabel independennya ya. Misalnya tadi variabel dependennya adalah disiplin kerja, kemudian variabel independennya adalah X1 dan X2, pengawasan dan kode etik. Kemudian silakan klik statistik, silakan dicentang deskriptifnya, kemudian culinarity diagnostic, setelah itu continue, kemudian silakan klik OK. Nah, adik-adik sekalian, dalam melihat outputnya sebenarnya ada 3 cara untuk melihat, namun yang duanya selalu sepadan ya. Pertama dengan melihat tabel korelasi ya. Kalau kita melihat tabel korelasi di sini, maka silakan lihat korelasi persennya antara disiplin kerja dengan pengawasan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kalau kita melihat di sini antara disiplin kerja dan pengawasan itu korelasinya 0,324, kemudian disiplin kerja dan kode etik itu korelasinya 0,635. Nah, pengambilan keputusan kita bahwa apabila nilai korelasinya lebih kecil daripada 0,8, maka korelasinya dikatakan rendah atau tidak terjadi multikoleritas antara variabel independen ya. Nah, kemudian adik-adik, pengambilan keputusan yang kedua, jadi sebenarnya sama saja ya, dengan cara melihat nilai toleransi dan nilai VIP-nya ya, nilai toleransi dan nilai VIP-nya. Ini selalu sepadan ya. Dengan cara apabila nilai toleransi lebih besar daripada 0,1, maka tidak terjadi hubungan kulineritas antara variabel independen. Begitu pula dengan cara melihat nilai VIP-nya. Apabila nilai VIP-nya lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi hubungan linear antara multikoliner antara variabel independen. Jadi terserah adik-adik mau lihat yang mana, apakah melihat korelasinya ataukah melihat nilai toleransi dan VIP-nya. Namun antara toleransi dan VIP ini selalu sejalan ya adik-adik, bahwa apabila toleransinya lebih besar daripada 0,1, yakin dan pasti bahwa nilai VIP-nya adalah lebih kecil daripada 10. Jadi cara pengambilan keputusannya nilai toleransinya lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIP-nya itu lebih kecil daripada 10. Jadi tidak terjadi multikoleritas. Nah, silakan adik-adik ketika meneliti analisis regresi berganda, kalau sudah multikoleritas berarti ada uji heteroskedastisitas. Nah, silakan lanjut pada video berikutnya. Saya pikir cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.